Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman di Copenhagen ataupun di Eropa ya. Kemudian selamat sore ataupun selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia nih yang sedang menyaksikan acara kita pada saat ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya kepada moderator dan juga Ketua PPI ya atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan materi yang kita siapkan. Pada kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana ya strategi bisa juga dibilang sebagai tips ya, tips ataupun trik bagaimana kita mempublikasi paper di jurnal dengan kategori Q1. Sebenarnya materi ini sudah lama ya diminta sama Ketua PPI kita nih, Bung Aswin. Sudah lama sekali diminta kita untuk presentasi, cuma karena kesibukan waktu dan keterbatasan waktu dan juga banyak juga waktu jalan-jalan buat explore Denmark ya, jadi kita cukup sulit mengalokasikan waktunya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa laksanakan, kita sudah bisa realisasikan seperti itu. Semoga acara ini lancar ya sampai akhir. Amin. Nah, kemudian sebelum saya sampaikan materi saya, perlu saya sampaikan bahwasanya materi yang saya siapkan ini adalah materi yang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Barangkali ya Bapak Ibu atau teman-teman semua mungkin saja menemui materi yang sama dari webinar atau training yang pernah dihadiri seperti itu. Namun pada kali ini saya coba mengkompilasi ya materi-materi tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang kita temui selama ini dalam mempublikasikan paper kita di jurnal Q1. Alhamdulillah ya, kebetulan kita sudah bisa publish beberapa paper di jurnal dengan kategori Q1. Nah, kemudian di akhir nanti saya juga akan menjelaskan poin-poin penting ya, poin-poin penting terkait perspektif reviewer ya terhadap manuskrip yang selalu ditanyakan oleh editor. Nah, seperti itu. Kebetulan saya juga diminta untuk mereview beberapa paper dari paper-paper yang disubmit di jurnal dengan kategori Q1 seperti itu. Oke, baik, itu pendahuluan dari saya. Saya akan mulai presentasi saya dengan ilustrasi atau gambar berikut. Saya yakin mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan dengan istilah publish or perish ya. Sebagai peneliti Anda pasti sudah familiar dengan istilah ini. Cuma saya mau lempar pertanyaan dulu nih sama moderator, Bu Yufi. Dengar nggak saya? Ya, Bang. Kalau lihat ilustrasi ini, kira-kira bayangan apa yang ada di benak Yufi sebagai seorang peneliti? Mungkin bisa dijelaskan, Bu Yufi. Iya, kalau Yufi sendiri sih emang perjuangan untuk publish itu luar biasa gitu ya. Ini aja. Jadi curhat dikit, ini yang kalau artikel 1 aku masih resubmit nih gitu. Jadi udah submit, dibalikin lagi, major revision, udah perbaikin, lagi disubmit lagi nih, Bang. Jadi ya kebayang lihat gambar ini, emang perjuangannya itu, ayo cepet-cepetan nih gitu. Kayaknya perjuangannya itu luar biasa gitu loh, Bang. Oke. Tip. Jadi ini curhat bagaimana peneliti. Ya, okay. Semoga nanti dari apa yang kita share bisa membuka ini ya ada pencerahan lah ya. Pencerahan seperti itu. Iya, benar. Oke, baik, tadi ya itu curhatan Yufi ya terkait apa yang kalau melihat gambar ini seperti apa gitu. Nah, saya akan menambahkan ya tadi apa yang disampaikan Yufi semuanya benar. Jadi kita harus mempublikasi, ada proses-proses yang perlu dihadapi di sana. Nah, saya coba menambahkan ilustrasi ini. Maknanya adalah kalau kita seorang peneliti atau seorang yang bekerja di dunia sains seperti peneliti, dosen, publikasi itu adalah sesuatu keniscayaan atau bisa kita bilang adalah mutlak diperlukan. Karena apa? Karena kalau kita mau dikenal karya-karya kita
kita harus publikasi seperti itu. Jadi kalau kita mau dikenal, mau karya-karya kita diketahui orang, ya kita harus publikasi. Ekstrimnya bisa saya bilang, kalau Anda mau berkontribusi terhadap kemajuan peradaban manusia atau dunia, Anda harus publikasi, karena publikasi itu adalah salah satu faktor penting yang menentukan, mempengaruhi peradaban dunia ataupun manusia seperti itu. Nah, bagaimana kalau Anda tidak publish? Ya Anda perish. Maknanya adalah Anda binasa. Anda binasa artinya adalah Anda tidak established dalam bidang Anda. Anda tidak bisa karya-karya Anda yang Anda hasilkan tidak diketahui orang, tidak dikenal orang. Sayang ya, karena Anda misalkan sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan effort yang banyak, tapi cuma hasilnya hanya tersimpan di lemari, di meja, maupun di gudang seperti itu. Nah, untuk bisa Anda establish di bidang Anda, ya Anda harus publish seperti itu. Nah, itu adalah, jadi kalau kita di dunia sains, kalau kita ingin stabil, karena ya kita harus publish seperti itu. Nah, oke, kita sepakat ya, kita sebagai seorang peneliti kita harus publikasi biar tetap eksis, biar kita dilihat orang gitu. Nah, untuk publikasi ada beberapa step yang mesti dilalui. Nah, ini ada beberapa step ya, ada 5 ini secara umum. Pertama, kalau Anda sudah punya datanya, Anda temukan dulu jurnalnya, jurnal yang sesuai dengan bidang Anda. Nah, kemudian kalau sudah ketemu jurnalnya, siapkan papernya. Papernya berdasarkan data yang Anda punya. Nah, paper ini Anda persiapkan sesuai dengan jurnal yang Anda tuju, seperti itu. Kemudian kalau papernya sudah siap, Anda sudah yakin, sudah komplit, sudah lengkap, kemudian waktunya untuk mengsubmit. Nah, ini ada prosesnya, ada triknya, dan ada tahapan-tahapan yang juga mesti dilalui di dalamnya. Nah, kalau paper Anda disubmit dan direkomendasi untuk review, dan kemudian Anda dapat komen dari editor dan reviewer. Nah, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus merevisi paper Anda sesuai dengan rekomendasi dari editor maupun reviewer. Jarang sekali paper-paper yang sangat jarang ya, saya bisa bilang sangat jarang, ini juga berdasarkan pengalaman kami, paper yang Anda masukkan itu langsung diterima, itu sangat jarang sekali. Nah, Anda harus merevisi sesuai dengan rekomendasi reviewer. Nah, kemudian setelah Anda revisi papernya, kemudian Anda submit, dan jika perbaikan Anda itu baik, kemudian diterima, di accepted seperti itu. Nah, kemudian apa lagi yang harus Anda lakukan adalah main tracking. Jadi Anda wajib main tracking perjalanan paper Anda selama di penerbitan dan juga selama proofreading dan editing seperti itu. Ini juga penting karena gini, pengalaman kita ya, kita sudah berusaha menyiapkan paper ini sebaik-baik mungkin, tapi tetap saja ada kesalahan redaksional seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu. Jadi ya itu, ini pengalaman kita bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua ya, Bapak Ibu semua. Jadi Anda wajib men-tracking paper Anda setelah diterima. Jadi perhatikan semuanya benar seperti itu, biar tidak ada penyesalan di belakang. Nah, kemudian kalau sudah Anda terbit, papernya sudah terbit, Anda tentunya perlu men-sharing paper Anda atau mempromosikan, khususnya untuk paper-paper yang open access ya, jadi Anda bebas untuk men-sharing, karena prinsipnya kalau kita publikasi ya tentunya kita pengen paper kita itu dibaca orang, ya Anda sharing, Anda biar banyak pembacanya, dan syukur-syukur nanti ada feedback dari pembaca seperti itu. Nah, kemudian faktor lain, memilih jurnal, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini ada beberapa faktor yang saya coba kelompokkan ya. Pertama adalah tentukan tujuan dan skop dari jurnal tersebut. Karena apa? Ini harus dipastikan materi yang Anda siapkan di paper Anda ini harus sesuai dengan ruang lingkup dari jurnal. Karena kalau Anda submit tapi tidak sesuai, ini paper Anda mudah saja ditolak sama editor. Sayang kan, karena kesalahan pemilihan ruang lingkup. Kemudian setelah tahu ruang lingkup jurnalnya, kemudian faktor lainnya adalah readership, pembacanya. Di sini Anda bisa menentukan apakah nanti readership-nya spesifik, Anda masukkan di jurnal-jurnal yang spesifik, atau Anda maunya yang global, ya Anda tinggal submit di jurnal-jurnal yang umum seperti itu, yang general. Nah, kemudian
setelah di resepnya Anda tentukan, kemudian indexing. Nah, ini penting ya terkait indexing. Kenapa? Ini untuk menentukan reputasi dari jurnal yang Anda tuju. Nah, ada beberapa indexing yang kita kenal saat ini, yaitu Scopus, Web of Science, dan yang paling rendah itu adalah Google Scholar ya. Nah, kalau jurnal yang Anda tuju itu diindeks dari salah satu pengindeks ini, itu artinya jurnal Anda yang Anda tuju itu adalah bereputasi. Ini untuk menghindari jurnal-jurnal predator ya. Sayang nanti Anda sudah capek-capek penelitian, menulis paper, kemudian Anda submit, ternyata jurnalnya predator. Jadi semuanya sia-sia seperti itu. Anda kan maunya karya Anda dinilai dan bermanfaat untuk orang. Tapi kalau masuk ke jurnal predator ya seperti tidak ada nilainya seperti itu. Nah, kemudian faktor yang penting yang perlu diperhitungkan adalah apakah dia closed access atau open access. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kalau Anda punya budget, proyek Anda punya budget yang banyak, Anda bisa bayar. Nah, karena kelebihannya kalau open access, orang akan bisa mengakses paper Anda. Jadi, kemungkinan sebaran paper Anda itu semakin luas dan orang akan banyak membaca paper Anda. Karena tujuannya tadi kan kita mempublikasi supaya paper kita dibaca orang, seperti itu. Nah, yang terakhir dan tak kalah penting adalah matrix, ya, matrix atau statistik dari jurnalnya. Ini seberapa tinggi reputasi dari jurnal yang akan kita tuju, seperti itu. Nah, di sini yang nanti kita akan mengenal ada istilah Q1, Q2, Q3, atau nanti ada impact factor, side score, atau high index seperti itu. Ini metrik-metrik yang biasa kita kenal untuk menentukan reputasi dari jurnal yang kita tuju. Nah, ini sesuai dengan topik yang saya sampaikan hari ini. Oke, baik. Ini adalah salah satu institusi atau portal pengindeks jurnal ya. Ini basisnya adalah dia Scopus ya, SJR ini yang kita kenal dengan Skimargo Journal Rank. Nah, dia meranking jurnal itu berdasarkan impact factor dari jurnal. Nah, impact factor ini kan dihitung berdasarkan jumlah citasi dari paper relatif terhadap jumlah dokumen yang dipublikasi pada jurnal tersebut, seperti itu. Nah, itu dari impact factor ini mereka menentukan pengkelompokan jurnal yang mereka bikin Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Nah, kalau Q1, Q2 itu mereka kelompokkan berdasarkan ini, jadi Q1 itu 25% digolongkan Q1, kemudian 25% berikutnya digolongkan sebagai Q2, seperti itu. Nah, ini berbeda ya, kalau Anda pernah dengar di Cina, mereka punya sistem yang berbeda ya, mereka tidak mengakui ini, tidak mengakui hasil ini, jadi pengindeksan ini. Mereka punya aturan yang lebih strict lagi. Kalau di Skimargo dia hanya meranking 25% tertinggi itu, ya itu Q1. Tapi di Cina mereka strict sekali, 5%, bayangkan. Nah, bagaimana mereka usaha atau kesulitan mereka, tantangan mereka bagaimana untuk mempublikasi di jurnal dengan level Q1. Nah, Anda untuk membuka portal ini, Anda bisa langsung saja ke alamat website ini. Nah, dari sini Anda bisa melihat, mencari jurnal-jurnal yang Anda ingin tuju, ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contohnya, Anda kunjungi saja websitenya, kemudian di sini akan terlihat, ini secara global ya, semua subjek kategori yang yang ada. Ini adalah jurnal-jurnal yang terbaik saat ini ya, berdasarkan ini portal ini. Nah, ini adalah jurnal. Nanti di sini Anda akan bisa melihat mana paper yang Q1, Q2, atau sampai Q4 seperti itu. Nah, ini juga dia mencantumkan impact factor, kemudian high index, dan matrix-matrix lainnya. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang saat ini yang famous ya, karena punya reputasi sangat tinggi sekali. Nah, ini seperti contoh jurnal terkait cancer, seperti itu. Kemudian jurnal Nature, ini beberapa yang terkait molekular cell biology. Nah, mungkin Bapak Ibu semua, Bapak Ibu ada yang bekerja di bidang ini, mudah-mudahan nanti bisa publish di sini ya, kita doakan sama-sama. Nah, kemudian contohnya ya, contoh lain, misalkan contoh di kita ya, kita yang bekerja di bidangnya adalah aquatic science. Nah, bagaimana kita mencari jurnal-jurnal terkait bidang kita? Ya, tinggal masukin saja keyword-nya aquatic science dan akan muncul di sini jurnal-jurnal, opsi jurnal yang kita inginkan. Nah, ini nanti dia ada informasi Q1-nya, Q2, dan Q3-nya. Nah, ini bisa dilihat masing-masing sini. Ini terlink langsung dengan alamat jurnalnya.
Nah, misalkan di sini kita di bidang aquatic science kita mencoba mensubmit ya di jurnal aquaculture. Ini salah satu jurnal yang populer di bidang kita, aquatic science. Nah, ini Q1 dan kita sudah berhasil ya mempublikasi di jurnal ini, alhamdulillah. Kemudian kalau merasa tidak pede atau datanya kurang kuat atau sempat ditolak di jurnal dengan Q1, tapi Anda butuh publikasi, ya mungkin Anda bisa turunkan levelnya. Nah, bisa saja alternatif jurnal seperti ini gitu. Ataupun nanti yang jurnal lainnya yang level Q3 seperti itu. Nah, ini contoh lainnya ya. Ini buat moderator kita, Yufi dan juga Pak Ketua PPI ini yang mereka bidangnya fisik and education ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal masukkan saja di sini keywordnya education. Saya coba masukkan fisik education, tidak ada ya. Saya cari yang global saja education ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa di sini opsi ya, karena education kan sangat luas. Jadi tinggal dicari jurnal-jurnal yang dituju di sini. Sebagai contoh, misalkan tadi Bu Yufi dengan Pak Aswin nih bekerja di bidang fisik. Nah, ini kan bisa diacu di jurnal ini, mungkin bisa dituju nanti ke depan. Jadi jurnal physical review fisik, nah bla 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 seperti itu. Nah, keyword. Nah, tapi nanti kalau maksudnya datanya kurang kuat, tapi Anda butuh publikasi segera, ya masukin aja yang ke level yang rendah, ini seperti ini, basic education. Nah, ini yang levelnya gitu. Tapi ini tergantung kebutuhan ya, dan juga Anda juga memperhitungkan waktu Anda gitu. Seperti itu. Nah, kemudian metrik lain yang biasa kita kenal yang tadi saya sempat singgung di depan adalah impact factor ya. Nah, berbeda dengan SGR tadi kan dia basisnya Scopus ya, indeksnya Scopus. Kalau impact factor ini yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters atau kita kenal juga dengan SGI, Scientific Site Index gitu. Ini basisnya adalah indeksingnya adalah Web of Science. Nah, seperti itu. Ini bisa kita temui ini jadi di halaman depan jurnal nih ada impact factor dan site score. Ini mereka menginformasikan kalau jurnal kita ratingnya seperti ini gitu. Nah, ini prinsipnya sama ya. Ini juga impact factor yang dihitung meskipun namanya beda, tapi prinsipnya adalah impact factor seperti itu. Nah, ini dihitung berdasarkan jumlah citasi yang diperoleh, jumlah paper yang disitasi relatif terhadap jumlah dokumen yang dipublikasi pada tahun tertentu. Nah, ini sebenarnya sama, cuma beda tahun yang dihitung, seperti itu. Nah, lanjutnya adalah H-index. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, sudah mengetahui ini istilah H-index. Nah, H-index ini biasanya ini digunakan untuk melihat reputasi seorang autor, seorang peneliti, seorang autor ya. Nah, ini dihitung berdasarkan S paper ya. Ini kita bisa maknai jumlah paper yang dihasilkan oleh seorang autor itu mendapat citasi sejumlah paper yang dia publikasi. Seperti itu. Artinya, misalkan ini juga digunakan untuk melihat indeks dari sebuah jurnal ya. Ini salah satu contohnya jurnal aquaculture. Ini H-indeksnya 164. Ini maknanya adalah jurnal ini sudah menerbitkan 164 jurnal paper, di mana 164 jurnal ini sudah mendapatkan citasi paling sedikit 164 kali. Nah, itu maknanya. Itu juga sama diaplikasikan untuk reputasi autor seperti itu. Nah, ini nilainya kalau semakin tinggi ya semakin tinggi reputasi jurnal tersebut. Nah, itu terkait metrik. Nah, ini coba kalau kita urutkan tadi ini jurnal-jurnal terbaik berdasarkan Skimargo ya. Ini tadi ada Cancer, ada Nature Review Molecular Cell Biology. Tapi kalau kita lihat di impact factor parameter impact factor yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters, ada perbedaan di sini tapi masih tergolong tinggi. Ini hanya perbedaan indexing ya. Yang tadi indexingnya adalah Scopus, kemudian ini adalah indexingnya adalah Web of Science. Nah, mudah-mudahan nanti ibu atau bapak yang punya pekerjaan di bidang cancer, mudah-mudahan bisa terbit di sini ya. Ini jurnal terbaik saat ini ya berdasarkan reputasi impact faktornya dan tadi juga levelnya adalah level Q1 seperti itu. Kita doakan semoga bapak ibu bisa publish di sini suatu saat nanti. Amin. Nah, ini salah satu strategi ya. Ini yang kami lakukan khususnya saya ya. Kita biasanya sebelum memulai menulis paper ataupun sebelum memulai penelitian bahkan saya atau kita coba mengelompokkan jurnal-jurnal nanti yang mana akan kita tuju. Nah, saya akan coba kelompokkan dari yang general kemudian yang spesifik seperti itu. Nah, kemudian saya urutkan secara dari
nilai impact faktornya dari tinggi ke rendah seperti itu. Nah, contoh di jurnal yang berkategori umum yang general itu ada jurnal Nature, Science ataupun Scientific Report, dan PLOS ONE ini sudah ada di list saya ya, yang saya tampilkan di layar ini. Nah, alhamdulillah ya kita sudah bisa publish satu paper di sini di PLOS ONE. Nah, kemudian spesifik. Nah, kita tadi saya bilang bidangnya adalah aquatic science. Ini ada beberapa paper alternatif yang bisa kita publish. Ada fish and shellfish, aquaculture, reviews in aquaculture seperti itu. Dan kembali kita sudah berhasil ya mempublikasi paper kita masing-masing satu di dua dan satu di dua jurnal ini, Fish and Shellfish Immunology dan Aquaculture. Ini impact faktornya cukup tinggi. Ini jurnal-jurnal yang populer di bidang aquatic science seperti itu. Nah, begitu juga dengan bidang lain, biotechnology, genetics. Ini saya sudah kelompokkan karena kita nanti sudah terbayang nih, saya punya data nanti pada bidang-bidang ini nanti arahnya seperti itu. Ini mungkin nanti bisa Anda aplikasikan, Anda buat list jurnalnya supaya Anda sudah terfokus, sudah terbayang nanti jurnal apa yang Anda akan tuju seperti itu. Maaf. Nah, kemudian lanjut. Nah, apakah teman-teman dan Bapak Ibu semua sudah tahu paper terbaik saat ini? Paper apa? Ini saya tampilkan ya, ini the top 100 papers ya di dunia saat ini. Ini berdasarkan jumlah citasi yang diterima. Jadi ada sekarang 100 paper terbaik di dunia. Ini ini telah dipublikasikan di Nature ya, di Nature. Ini kalau kita coba menyusun paper halaman depannya saja ya, halaman depan dari paper itu kita print, kita susun, itu yang paper ini terindeks oleh Web of Science ya, Web of Science. Nah, ini kalau kita tumpuk, ini ketinggiannya ini hampir mencapai ketinggian pegunungan Kilimanjaro di Tanzania. Nah, ini datanya tahun 2014 ya, bayangkan kalau sekarang tahun berapa ya, mungkin bisa melebihi ketinggian gunung tersebut. Nah, dari ketinggian ini, hanya 1,5 senti ya yang di topnya, di atasnya itu paper-paper yang mendapatkan citasi lebih dari 10.000. Nah, seperti itu. Nah, di mana paper top 100-nya? Nah, top 100 itu paper-paper yang mendapatkan citasi lebih dari 12.000 kali disitasi. Nah, kalau Bapak Ibu mau papernya jadi paper terbaik, termasuk 100 paper terbaik dunia, Anda harus papernya harus disitasi lebih dari 12.000 kali seperti itu. Nah, yang sejauh yang saya tahu dari 100 top paper ini hanya 2 peraih Nobel ya seperti itu. Salah satunya adalah penemu DNA ya, Watson and Crick seperti itu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan proporsinya bidangnya. Nah, paper-paper yang ini yang mendapatkan citasi paling tinggi ini paper-paper yang melaporkan penelitian terkait dengan teknik lab biology, ya, biology lab teknik, dan juga bidang-bidang physical chemistry seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu bekerja pada bidang ini, Bapak Ibu berpeluang ini nanti menjadi top 100 paper yang terbaik di dunia seperti itu. Nah, sekarang paper yang terbaik siapa? Nah, ini adalah paper yang terbaik. Dia mendapatkan citasi lebih dari 300.000 kali. Ya, ini satu-satunya paper yang saat ini punya citasi lebih dari 300.000 kali. Nah, ini paper yang disubmit yang dipublish oleh Oliver Lowry. Nah, dia bekerja melaporkan bagaimana menguji protein ya dengan fenol ya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, memang tadi saya bilang penelitian-penelitian yang terkait teknik lab itu banyak disitasi orang karena orang banyak butuh seperti itu. Nah, barangkali Bapak Ibu yang punya pekerjaan serupa, ya mudah-mudahan nanti juga bisa setelah publish bisa mendapatkan citasi terbanyak ya seperti ini. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Nah, oke. Sekarang kita sudah tahu tadi kita butuh ya publikasi di jurnal yang bereputasi. Kita sudah tahu efeknya apa. Nah, ini saya coba bagikan tipsnya.
strateginya. Ini tadi saya bilang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Nah, pertama yang mesti dipahami, yang mesti diketahui bahwasanya satu paper yang Anda punya, yang Anda publish di jurnal bereputasi tinggi atau punya impact faktor yang tinggi, itu akan dapat merubah karir Anda ke depan. Karena kalau Anda punya paper tersebut yang tinggi, akan memperkuat CV Anda, ini akan membuka peluang Anda mendapatkan proyek, grant-grant tertentu, dan juga nanti membuka peluang Anda untuk berkolaborasi karena Anda punya suatu paper yang bagus dan meningkatkan kualitas CV Anda. Nah, untuk mencapai ini, apa syaratnya? Tentu paper Anda harus punya kualitas yang bagus, atau artinya adalah it needs exceptional quality. Jadi memang kualitas paper ini memang benar-benar bagus, bukan paper-paper yang kadarnya rendah seperti itu. Jadi untuk publish di High Impact Factor Journal, ya Anda harus punya paper yang memang benar-benar bagus. Nah, untuk mencapai ini, membuat paper yang bagus ini, ada dua komponen nih yang perlu dipenuhi ya. Ini coba saya grupkan dua komponen saja. Pertama adalah terkait konten, ya, konten dan kemudian stylenya. Nah, konten di sini lebih ke bagaimana Anda, jadi paper Anda itu harapannya menghasilkan paradigma baru, menghasilkan hasil yang signifikan terhadap bidang-bidang Anda yang Anda geluti, dan bahkan bisa menghasilkan arah-arah baru dalam bidang yang Anda kaji seperti itu. Nah, kemudian terkait gaya, ini kan kita membuat publikasi bagaimana menginfokan hasil penelitian kita. Nah, stylenya adalah bentuknya adalah penyampaian seperti itu. Nah, nanti saya akan coba detailkan dari konten ini apa saja yang perlu kita lihat. Nah, kemudian kalau terkait konten di sini, tentunya harus ada kebaharuan ya, kebaharuan, kemudian belum pernah dipublikasi sebelumnya, seperti itu, karena informasinya ini harus baru dan menarik ya. Jangan kalau Anda hanya meniru paper orang dan merubah sedikit, ya itu artinya peluangnya sangat kecil sekali, karena Anda harus pahami editor dan para reviewer itu adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Nah, kemudian yang menentukan juga adalah apakah yang Anda kaji itu isunya hot, lagi seksi. Contoh sekarang kan lagi heboh COVID-19 ya. Nah, ini Bapak Ibu yang bekerja di COVID-19 ini punya peluang besar nih untuk mempublikasi paper di jurnal yang bereputasi. Karena jangankan Anda yang mau mensubmit, ini sekarang editor saja sudah meminta nih ke author-author untuk menulis kajian tentang COVID-19 karena ini kebutuhan mendesak ya. Nah, ini saya juga beberapa diminta ya untuk menulis paper terkait COVID-19. Meskipun saya bukan orang COVID-19, mungkin mengirimkan secara random karena memang mereka sangat butuh sekarang informasi terkait COVID-19. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda bekerja di bidang yang hot, Anda berpeluang ini untuk bisa publish di jurnal yang bereputasi. Nah, kemudian untuk kemajuan konseptual ya, konseptualnya. Jadi tadi saya bilang harus hasil penelitiannya ini harus memberikan pengaruh signifikan pada bidang yang Anda kaji dan menghasilkan arah-arah baru atau bahkan paradigma baru. Nah, Anda harus bisa memformulasikan pentingnya research question ya. Jadi research question-nya harus benar-benar kuat, kemudian coba dijawab perfect mungkin. Jadi jangan ada gap ya, Anda membuat research question tapi tidak Anda jawab. Nah, nanti akan menjadi pertanyaan bagi editor dan reviewer seperti itu. Dan harapannya nanti Anda bisa menemukan mekanisme baru dalam bidang-bidang Anda seperti itu. Nah, kemudian terkait desain studinya, study desainnya ini harus Anda buat seperfect mungkin ya. Jadi penelitian itu harus memang dirancang jauh-jauh hari ya. Jadi Anda harus siapkan semuanya, timnya, proyeknya, pendanaannya, metodologinya, bagaimana nanti statistiknya itu harus memang didesain dari awal. Jangan by accident ya, karena banyak kita yang mengumpulkan data yang by accident, bukan di-create ya, jadi di-create secara direncanakan seperti itu. Nah, ini akan sulit, nanti akan Anda mengkompilasi data-data yang Anda peroleh. Jadi saran saya memang harus didesain sesempurna mungkin. Nah, kemudian
data ini adalah hal yang penting karena kita kan akan menyampaikan data. Nah, data yang Anda punya itu adalah mencerminkan kualitas dari penelitian Anda. Anda ngomong hasil riset tapi datanya seperti apa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, terkait data. Nah, kalau Anda tidak punya data, ini ada opsi nih. Kalau Anda tidak punya data, tapi Anda butuh publikasi, Anda punya ide, tapi tidak punya data. Tapi untuk melakukan data, Anda butuh pengajuan proposal dulu, buat proyek dulu, nanti baru dapat dana. Nah, itu akan memakan waktu lama. Nah, kalau kebutuhan mendesak, Anda mau menulis, Anda punya ide, alternatifnya adalah Anda bisa kolaborasi dengan grup lain yang mungkin punya data itu. Nah, Anda bisa undang mereka sebagai co-author, itu dimungkinkan. Nah, seperti itu. Jangan kita selfie ya, jadi kita pede sendiri, tapi ya tadi Anda tidak maju-maju. Tidak ada salahnya juga Anda berkolaborasi dengan grup-grup lain seperti itu. Nah, Anda include mereka sebagai co-author dalam penulisan paper itu. Nah, alternatif lainnya, Anda bisa gunakan data-data yang free. Sebagai contoh, misalkan kita yang di bidang biologi molekuler, kita bisa mengakses data-data yang ada di internet, yang ada di GenBank gitu. Misalkan kita pengen penelitiannya di bidang genomik seperti itu, transkriptomik, Anda bisa download free. Tapi nanti setelah Anda buat papernya, Anda tinggal citasi author yang mensubmit data itu. Nah, itu memungkinkan berbagai cara bagaimana Anda mengkoleksi data seperti itu. Nah, itu tadi terkait konten ya. Nah, kemudian style, ini yang kedua. Nah, style tadi saya bilang, karena kita di sini bagaimana menyampaikan hasil penelitian kita. Nah, gaya penulisannya adalah delivery, yaitu penyampaian. Nah, gayanya itu tercermin dari judul yang kita buat. Nah, judulnya ini harus benar-benar kuat ya, strong ya. Strong, tapi jangan bertele-tele, jangan panjang. Keep simple, jadi keep short, jangan panjang, tapi pendek, tapi kuat. Nah, ini akan menentukan seberapa banyak pembaca akan membaca paper Anda. Nah, kalau kita lihat di mana posisi judul terhadap paper, nah ini kalau kita ilustrasikan, ini paper kita ya, paper kita di sini posisinya. Nah, Anda membuat abstrak. Nah, abstrak itu posisinya seperti ini. Ini mestinya bisa mengcover paper, artinya kalau orang membaca abstrak, mereka sudah bisa menduga paper Anda dari abstrak. Jadi apa yang Anda ceritakan di paper itu akan bisa dibaca di abstrak seperti itu. Nah, bagaimana dengan title? Nah, title ini cakupannya lebih luas sekali, meskipun satu kalimat, tapi sudah bisa mencakup abstrak dan paper. Artinya apa? Orang kalau membaca title sudah akan mengerti nih, nanti abstrak Anda akan bercerita tentang apa, dan juga keseluruhan dari paper yang Anda punya, seperti itu. Nah, kemudian tadi judul, ini kan bagaimana kita meringkas paper ke dalam suatu kalimat dan menceritakan temuan-temuan penting yang kita temukan selama penelitian. Nah, harapannya tadi saya bilang judul ini harus bisa menangkap atensi pembaca. Buat judul yang eye-catching, tapi jangan too much ya, ambisius sekali, tapi Anda berceritanya indah-indah sekali, tapi data Anda tidak mendukung. Hindari seperti itu. Tetap harus didukung dengan data Anda, tapi gunakan judul-judul yang menarik. Nah, usahakan satu pesan di judul ya, jangan bertele-tele, jangan banyak keyword di sana di judul. Jadi usahakan simple, hanya satu pesan saja. Nanti saya coba akan jelaskan nanti seperti apa. Nah, ini riset ya, hasil studi ya. Ini sudah jelas ada hasil studinya. Ini terkait judul ya, maka tadi saya bilang jangan terlalu panjang judulnya, cukup pendek, tapi jangan terlalu pendek, tapi memberikan informasi yang bermakna. Nah, ini hasil studinya mengatakan bahwasanya kalau judul-judul yang pendek itu, paper-paper dengan judul yang pendek itu punya disitasi lebih banyak dibandingkan dengan paper-paper yang judulnya panjang. Ini kan melihat ada sisi ketertarikan orang dengan judul gitu. Meskipun Anda punya judul yang bagus, tapi tidak disukai orang karena judulnya boring membacanya gitu. Jadi orang malas untuk melanjutkan membaca abstrak dan paper Anda. Jadi usahakan judul yang informatif, pendek, dan eye-catching bagi orang ya, bagi pembaca. Nah, kemudian jauhi penggunaan gaya bahasa bermain-main kata di judul. Nah, juga misalkan penggunaan tanda tanya ini salah satu contoh ya. Cuma ini kan biasanya nih kalau tanda tanya ini banyak kita temui di tipikal paper yang review ya, tapi nggak apa-apa.
Nah, kalau yang regular paper, usahakan yang basisnya riset, yang eksperimental, usahakan judulnya menghindari kata-kata seperti ini ya, pertanyaan itu hindari. Nah, kemudian terkait abstrak, maaf. Nah, abstrak ini penting ya, penting. Kenapa? Editor bisa saja memutuskan untuk menolak atau melanjutkan review paper Anda itu berdasarkan abstrak. Jadi hanya dengan membaca abstrak, mereka bisa menentukan ini paper ditolak atau dilanjutkan di review. Jadi usahakan abstrak Anda sebaik-baik mungkin, seringkas mungkin, dan seinformatif mungkin. Dan ini kembali saya bilang ini harus bisa menarik ya ketertarikan pembaca dalam membaca paper Anda seperti itu. Nah, karena nasib paper Anda kan tergantung reviewer. Nah, usahakan Anda dalam membuat abstrak seperti orang marketing ya, menjual yang hanya tadi meringkas hasil-hasil yang penting dari pertemuan Anda yang membuat pembaca tertarik memutuskan kalau paper ini layak untuk dibaca seperti itu. Nah, apa yang mesti Anda include-kan di abstrak? Sampaikan judul ya, background-nya sedikit, kemudian utarakan problemnya apa, kemudian Anda summarize temuan-temuannya penting ya. Teman-teman penting saja, jangan Anda summarize. Jangan semua data Anda tempatkan di abstrak, nanti akan terlalu panjang. Jadi cukup cantumkan yang temuan utama dari penelitian Anda. Nah, kemudian buat kesimpulan ya. Kesimpulan ini lebih ke bagaimana apa implikasi penelitian Anda terhadap di bidang Anda yang Anda kaji. Seperti jadi buat impact-nya dari jurnal Anda itu di conclusion, di kesimpulan. Nah, ini komponen-komponen utama yang biasa kita temui ya di abstrak. Itu ada background, kenapa isinya adalah kenapa studi ini perlu dilakukan. Kemudian, nah terkait background, mestinya tidak jarang kita temukan ada abstrak yang langsung dari tujuan ya. Tujuan penelitian ini adalah bla 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 seperti itu. Nah, hindari. Jadi Anda harus buat dulu introduksinya, mengantarkan dulu pembaca permasalahannya apa sih gitu, problemnya apa sih, baru nanti masuk tujuan seperti itu yang abstrak yang terbaik ya, skematik abstrak yang terbaik. Kemudian Anda punya tujuan, nyatakan hipotesis Anda, kemudian metode, cantumkan sedikit saja yang metode yang utama digunakan dalam penelitian itu jika memungkinkan, kemudian hasilnya Anda tadi saya bilang yang penting-penting saja cantumkan di sana, dan kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan lebih implikasi dari paper Anda terhadap bidang yang Anda kaji seperti itu. Nah, ini dalam menulis paper ya. Nah, ini saya sarankan jangan bekerja sendiri ya, karena saya, Anda juga bukan superpower ya, yang bisa segala-galanya. Anda undang teman, kolega, jadikan sebuah tim, jadi usahakan kerjanya kolaborasi. Nah, caranya adalah sebelum Anda memulai penelitian atau menulis paper, Anda ketemu, berdiskusi, kemudian tentukan strateginya, formulasikan strateginya seperti apa. Nah, termasuk juga penentuan authorship ya. Di sini ya, Anda harus tentukan sebelum melaksanakan penelitian atau bahkan sebelum Anda mengajukan proyek seperti itu. Nah, ini harus ditentukan karena kalau perlu Anda buat kontrak di sana. Ini penting ya, karena sering kita temukan ini terjadi masalah di kemudian hari. Ini nanti terkait ethics ya dalam penulisan. Nah, kalau Anda sudah ketemu, sudah memutuskan strateginya seperti apa, kemudian lanjut Anda pilih jurnalnya sesuai, kemudian Anda draft papernya sesuai jurnal tersebut. Kembali Anda harus concern terhadap pembaca yang Anda tuju. Misalkan kalau dokter nih, nanti pembacanya seorang dokter, para dokter. Nah, apa yang mereka butuhkan? Misalkan info-info terkait medis atau mereka butuh statistik yang atau useful ya, bermanfaat seperti itu. Nah, misalkan kita di dunia perikanan nih, nah, jadi kita harus concern nanti, apa sih info terkait apa sih di perikanan yang mereka butuhkan. Nah, itu concern di sana. Nah, kemudian Anda dalam menulis jurnal, ya Anda tinggal pergi ke jurnalnya, lihat guide for authors-nya. Nah, bisa Anda langsung, kadang beberapa jurnal dia punya template ya, Anda bisa download. Nah, kalau tidak ada, Anda bisa melihat paper-paper yang terbit di jurnal tersebut, Anda tinggal contoh bagaimana polanya seperti itu. Nah, dalam menulis paper, tuliskan hasil riset Anda sebagai suatu cerita yang menarik. Nah, bagaimana? Pertama, ya tentu tanyakan big question-nya apa. Jadi pertanyaan besar dasarnya apa dari penelitian Anda ini.
Dan kemudian Anda jawab selengkap-lengkap mungkin, sekomplit-komplit mungkin, seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwasanya penelitian yang bagus itu ya, ini terkait bagaimana membuat cerita menarik. Penelitian yang bagus itu dia membangun suatu cerita cerita sistem yang utuh. Jadi menceritakan gambaran sistem yang utuh seperti itu. Nah, itu jadi jangan terpotong-potong ya. Nanti akan banyak nanti pertanyaan-pertanyaan dari viewer. Ini mana seperti itu. Jadi Anda harus bisa menceritakan sesuatu itu ya lengkap utuh seperti itu. Nah, tapi tetap harus simpel ya, jangan banyak-banyak pesan, ya key message-nya jangan banyak-banyak. Nanti saya akan lihatkan contohnya seperti apa, menulis three key message di sini. Nah, ini contoh, misalkan kalau Anda mau publish di jurnal ini, Anda tinggal pergi ke jurnalnya, tinggal pergi ke guide for authors-nya. Nah, kemudian Anda turuti, Anda lihat di sini komponen apa yang mereka syaratkan. Ingat ya, kita masuk publish di paper ini seperti kita masuk rumah orang, dan rumah orang kan punya aturannya, jadi Anda turuti. Jangan Anda abaikan. Ya, kalau Anda abaikan ya mereka akan menolak ya seperti itu. Mereka tidak akan tertarik membaca paper Anda karena Anda tidak mengikuti aturan mereka. Seperti itu. Nah, ini contoh ya terkait tadi key message ya dalam paper Anda ya. Ini salah satu paper kita yang publish di Aquaculture, ini key one. Nah, ini matriksnya ya. Ini cukup tadi saya bilang cukup populer di bidang aquatic science. Nah, ini kita bercerita bagaimana hubungan antara stres, metabolisme dan pertumbuhan pada ikan salmon ya, yang disebabkan oleh infeksi parasit nih. Nah, maksud 3 message di sini kan kita hanya mengkaji 3 karakter aja di sini ya, stres, metabolism, dan growth gitu. Nah, sebenarnya ada satu karakter lain yang kita punya yaitu imun sistemnya. Nah, waktu itu kita berpikir kayaknya kalau kita masukkan imun sistemnya ini paper terlalu kompleks. Nah, kita putuskan untuk dikeluarkan data itu, kita tulis satu paper lagi dan kemudian kita submit di jurnal yang lain. Alhamdulillah diterima juga di paper dengan kategori Q1 seperti itu. Nah, ini untuk penulisan ilmiah ya. Nah, usahakan menulis sebaik-baik mungkin, sesempurna mungkin. Tapi Anda jangan berkecil hati. Ya, kita sadari bahwasanya kalau mau publikasi di jurnal internasional tentu pakai bahasa Inggris ya. Nah, Anda jangan berkecil hati kalau Anda punya kemampuan nulisnya tidak bagus, karena jangankan bagi kita ya, bagi native-nya sendiri yang bahasa Inggrisnya sudah bagus, dia ini menulis juga adalah satu tantangan bagi mereka. Ini sama kasusnya kalau kita di Indonesia, di jurnal nasional, kalau kita mempublikasi di jurnal internasional, banyak dari teman-teman kita atau Bapak Ibu juga atau teman-teman yang lain punya masalah menulis ya, tidak punya kemampuan menulisnya tidak sama gitu. Jadi mereka punya masalah juga. Nah, itu juga terjadi di native speaker. Jadi Anda pede saja, tulis saja. Nah, caranya bagaimana Anda mengimprove, tentu Anda sebanyak menulis, sering menulis dan sering membaca, dan itu akan otomatis mengimprove kualitas penulisan Anda. Namun, kalau Anda struggling, Anda kesulitan, tapi Anda butuh mendesak untuk publikasi, nah caranya adalah Anda invite a native English speaker sebagai co-author Anda. Nah, sebenarnya ini kalau saya sih tidak sarankan ya, sebenarnya tidak sarankan karena alih bahasa ini kan tidak berkontribusi secara substansi pada penelitian Anda. Tapi kalau memang itu sudah mendesak, ya that's fine, Anda bisa saja publikasi di sini, seperti itu. Nah, kemudian cara lainnya kalau tidak bisa, ya Anda bayar jasa untuk mengedit paper Anda. Itu bisa Anda lakukan, seperti itu, kalau Anda punya dana lebih. Nah, kemudian terkait struktur dan gaya bahasa ini. Nah, ini bisa Anda tingkatkan kemampuan Anda supaya nanti ya tulisan-tulisan Anda itu orang menikmati membacanya dan bisa diterima. Nah, ini caranya tadi Anda baca banyak paper-paper yang terkait. Jadi lihat gaya bahasa mereka. Nah, itu nanti bisa Anda aplikasikan seperti itu. Dan kemudian ini data. Nah, bagaimana Anda menjelaskan data? Nah, ini juga penting ya. Nah, jadi bagaimana temuan-temuan Anda itu terjemahkan biar orang bisa paham, bisa diterima, dan
mempunyai informasi yang penting gitu. Jadi ceritakan sebenarnya data ini artinya apa, maksudnya apa. Jadi jangan misalkan Anda punya parameter mengutuk banyak sekali poin-poinnya atau waktu samplingnya banyak, tapi Anda ceritakan detail, tapi benang merahnya Anda tidak ceritakan. Jadi orang pembaca tuh lihatnya sebenarnya inti dari data ini apa sih, dari sekian banyak data ini apa sih maksudnya. Di situ harus Anda punya kemampuan di sana. Dan jujur ya, tidak semua orang punya kemampuan itu, seperti itu. Nah, itu bisa Anda, kalau tidak bisa Anda ini atasi, misalkan Anda lemah di sana, Anda berkolaborasi dengan kolega Anda, jadi saling share, saling diskusi, seperti itu. Nah, kalau perlu contoh, Anda sebutkan contoh-contoh yang konkret kalau memang memerlukan. Kemudian terkait data ini, pastikan statistik-statistik Anda itu relevan bagi audiens. Ya, mungkin Anda jago dalam statistik ya, tapi kalau tidak relevan, ya akan menjadi pertanyaan di kedepannya. Nah, untuk statistik-statistik yang umum misalnya di kita ya di dunia medical science atau di perikanan atau molekuler, kita biasanya menggunakan t-test ataupun ANOVA ya. Nah, itu tidak perlu Anda detailkan, cukup cantumkan saja orang sudah paham ya. Tapi kalau Anda punya statistik yang agak jelimet, punya situasi khusus, Anda harus jelaskan di sana. Ini maksudnya apa? Karena reviewer kan bukan tidak paham juga, tidak semua reviewer paham statistik gitu. Karena dia mungkin bidangnya perikanan atau bidangnya medical science, tapi bukan statistik. Jadi itu juga harus Anda pahami. Jadi Anda jangan bermain bahasa batin ya, mengharapkan semua orang akan paham dengan apa Anda kerjakan. Jadi kalau itu sudah umum, ya nggak apa-apa, tuliskan saja t-test. Tapi kalau Anda punya situasi spesifik, statistik yang spesifik, Anda harus jelaskan itu maksudnya apa. Itu seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda sudah siapkan papernya, Anda siap mau mensubmit nih ya, mensubmit. Nah, Anda perlu cover letter ya. Cover letter ini surat yang mengantarkan paper Anda ke jurnal ya. Ini penting ya, penting, dan jangan anggap remeh pentingnya cover letter ini. Kadang orang ya ini kan hanya cover letter bukan bagian dari paper. Ini penting, Anda harus concern di sini. Ini cover letter ini kesempatan Anda untuk menjual paper Anda ke jurnal, menjual paper Anda ke editor gitu. Jadi editor akan pertama kali membaca cover letter Anda. Nah, dalam membuatnya tadi selain menjual, kemudian Anda buat seringkas mungkin, tapi poin-poin yang Anda maksudkan itu tercapai ya, terpenuhi. Tapi jangan juga terlalu panjang ya. Editor itu orang yang sangat sibuk. Saya bisa bilang itu, mereka itu sangat sibuk ya. Kemudian Anda harus buat paper yang ringkas dan seefektif mungkin. Kemudian ini jangan sampai Anda salah alamat. Ini sering terjadi. Ini bisa terjadi karena kita kadang ditolak dari paper ini, masukin paper jurnal lain, ditolak jurnal lain dan lupa mengganti cover letter, lupa mengganti nama editor. Ini fatal seperti itu. Paper Anda tidak akan dibaca, Anda salah alamat seperti itu. Meskipun paper Anda mungkin sesuai dengan cakupan dari jurnal yang Anda tuju. Ya, usahakan ya, jangan salah. Nah, bagaimana membuatnya? Caranya adalah Anda alamatkan ya, alamatkan cover letter itu ke nama editornya dan Anda jelaskan di sana posisinya di jurnal apa. Misalkan contoh editor in chief atau editor saja. Nah, ini informasi ini bisa Anda lihat di informasi jurnalnya, di editorial komitenya. Dan saya sarankan jangan malas-malas ngecek. Anda harus cek informasi ini di jurnal, pastikan. Jangan sampai kesalahan kecil paper Anda tidak diterima. Kemudian tadi saya bilang ringkas dan jangan banyak-banyak, hanya kalau bisa setengah halaman saja dan one side only ya. Jadi jangan double side gitu, satu sisi saja dari paper itu, dari letter yang Anda siapkan. Nah, kalau memungkinkan, ini saya tidak rekomendasikan ya, tapi kalau memang diperlukan referensi, Anda ikutkan referensi, mungkin Anda punya situasi khusus karena Anda mau menjawab permasalahan pada paper tertentu, dan ini mungkin penting, Anda yang include-kan referensi. Tapi bagi saya sih tidak usah ya, kita tidak pernah menyatakan ini gitu. Nah, apa yang harus Anda katakan di sana? Katakan di sana kalau paper Anda ini ruang lingkupnya masuk dalam ruang lingkup jurnal, memenuhi kriteria dari jurnal tersebut. Kemudian nyatakan di sana kenapa jurnal ini worth it ya bagi pembaca. Kalau ini penting ya, teman-teman Anda penting, dan nyatakan di sana, cantumkan di sana atau Anda highlight
temuan-temuan terbaru Anda dari pekerjaan Anda yang Anda lakukan, seperti itu. Nah, kemudian ini juga trik ya. Ini juga trik ini bisa juga Anda gunakan untuk waktu Anda membuat introduction dari full paper ya. Jadi coba lihat artikel-artikel sejenis yang sebelumnya ya, yang relevan. Nah, ini Anda bisa jadikan sebagai introduction, pendahuluan di cover letter maupun nanti di badan paper Anda, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya, cover letter yang kami buat. Ini yang kita tujukan ke jurnal PLOS ONE. Ya, PLOS ONE. Di sini saya cantumkan di editors. Ini nggak apa-apa. Kalau Anda punya namanya, Anda cantumkan namanya, kemudian sebutkan posisinya, nggak apa. Nah, dari beberapa pengalaman saya hanya mencantumkan editor saja dan jurnalnya. Nah, apa yang kami nyatakan di sini, yang kami infokan di sini Anda bilang, I'm pleased to submit a manuscript, bilang seperti itu. Ini adalah artikel asli kita. Judulnya ini seperti itu, dan kemudian Anda utarakan di sini ada sedikit pendahuluannya ya, introduction-nya seperti itu. Jadi pada pretest sebelumnya ini ada ini seperti itu, dan ada problem dan Anda menjawab ini tujuannya seperti itu di baris berikutnya, dan kemudian Anda highlight hasil-hasil utama dari penelitian Anda ya. Nah, kemudian Anda nyatakan di sini sedikit kesimpulan ya. Kesimpulan tadi saya bilang lebih ke implikasi dari penelitian Anda ini terhadap aspek yang lebih luas dalam bidang Anda. Nah, Anda bisa nyatakan di sini kalau paper ini belum pernah disubmit sebelumnya, kemudian tidak disubmit pada jurnal yang lain. Ini penting ya. Ini juga etika dalam mempublikasi paper ya. Jangan submit paper Anda pada berbagai jurnal. Nanti Anda kalau terbit dua-duanya Anda diklaim sebagai plagiarism. Ya, itu dihindari. Kemudian nyatakan di sana kalau tidak ada konflik yang terjadi di sana. Ini juga penting nanti di kemudian hari bagi semacam garansi bagi editor. Dan kemudian Anda cantumkan nama Anda, terima kasih seperti itu, dan alamat Anda. Nah, itu salah satu contoh cover letter yang mungkin nanti akan Anda bisa gunakan. Nah, oke, Anda sudah punya paper ya, sudah punya cover letter, Anda submit. Nah, siap submit. Nah, ini sedikit ilustrasi ya, bagaimana perjalanan paper Anda ya. Ini Anda dengan paper Anda yang sudah Anda siapkan. Nah, banyak sekali rintangan sebenarnya yang Anda hadapi ini, yang kita alami ya sebenarnya. Nah, bisa saja halangan itu, misalkan dari kolega Anda, supervisor Anda, ya macam-macam lah yang akan menghambat. Ya, mungkin mereka hanya mengasih saran, rekomendasi, tapi itu juga menghambat proses dari penerbitan paper Anda. Dan kemudian nanti Anda ketemu dengan reviewer, dan kemudian ketemu dengan editor. Nah, editor inilah yang kunci yang menentukan apakah paper Anda nanti diterima atau tidak. Nah, inilah ilustrasi bagaimana nanti perjalanan paper Anda untuk bisa di-accepted di publikasi. Nah, ini ilustrasi ya. Ilustrasi nanti jangan heran nanti Anda di awal-awal sudah membuat paper Anda secara rapi gitu kan, lengkap ya. Jadi menempatkan posisinya pada tempatnya, tapi setelah direview Anda perbaiki kelihatan seperti ini hasilnya, jadi acak adul lah seperti ini. Jadi nggak jelas lagi posisinya seperti apa. Tapi itu biasa karena itu terkait perspektif ya. Selama rekomendasi dari editor itu membangun ya, Anda mesti terima kerangka berpikirnya dari mereka. Tapi tidak apa-apa karena ini terkait perspektif ya. Yang penting poin-poin penting dari penelitian Anda tercapai, bisa Anda publikasikan dan diterima di jurnal seperti itu. Nah, ini adalah case study, sedikit cerita ya, pengalaman kita terkait pemilihan jurnal ya. Ini case study, kita punya paper, ini papernya terkait bagaimana kita menganalisis ekspresi gen pada berbagai organ di ikan salmon, ini rainbow trout, yang diinfeksi parasit. Nah, kita coba strateginya waktu itu kita coba jurnal spesifik. Kita pengen yang tadi saya bilang di awal kita tentukan ini jurnalnya spesifik atau general. Nah, awalnya kita masukkan yang spesifik dan kemudian kita cobalah draft manuskripnya sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Ini jurnalnya Veterinary Parasitology karena ini kan terkait parasit ya. Nah, kemudian kita draft papernya, kemudian kita baca-baca paper sebelumnya. Kemudian jadilah manuskripnya dan kemudian kita submit ya. Kita submit pada bulan Februari. Nah, gitu. Nah, tapi kurang dari seminggu ternyata paper kita itu ditolak. Kaget juga ya. Ini cepat sekali ditolak.
Nah, ini ditolak bukan karena papernya nggak bagus, kualitasnya nggak bagus. Ini lebih terkait materi yang kita gunakan itu di luar ruang lingkup, ruang lingkup jurnal ini. Karena waktu itu memang mereka konsennya lebih ke hewan-hewan tingkat tinggi, sementara kita kan mengerjakan di ikan. Nah, mereka tolak seperti itu, kaget juga. Nah, ya, saya sebagai mahasiswa, sebagai student, kejar tayang ya, karena saya harus submit paper saya, dan saya rombak papernya, kemudian kita memutuskan ke yang lebih general. Tadi kita ke spesifik, oke sekarang ke general saja, tidak apa-apa, kita submit ke +1. Setelah saya ini kejar tayang, kita rombak, kemudian submit pada bulan Februari ini, kurang dari 2 minggu nih ya, kita kita perbaiki. Dan alhamdulillah diterima untuk direview. Nah, setelah 2 bulanan, dapatlah respon dari editor dan reviewer. Tapi hasilnya adalah major revision. Katanya belum sesuai dengan kriteria jurnal. Tapi kalau Anda mau dipublikasi, Anda harus menjawab, merespon komen dari reviewer maupun editor. Nah, kita memutuskan kayaknya rekomendasi reviewer ini bisalah kita jawab dan kita rubah, kita revisi papernya, kemudian kita submit lagi pada jurnal tersebut dan direview dan akhirnya diterima. Alhamdulillah diterima seperti itu. Nah, ini kan perjalanan cukup panjang ya, hampir 5 bulan saya mempublish paper ini. Ini di luar kalau dihitung masa penelitiannya lebih lama lagi. Nah, ini hanya proses untuk publikasi saja. Nah, ini adalah respon dari dari editor ya. Nah, ini jurnalnya di Q1, ini high index-nya cukup tinggi ya, di bidang cukup tinggi, dan ini matriksnya paper tersebut. Nah, bunyinya di sini ditolak karena materi yang kita gunakan itu di luar skopnya jurnal ini. Ini mungkin lebih ke biologisnya. Kita di sini lebih ke ikan. Mungkin mereka waktu itu konsennya pada hewan-hewan tingkat tinggi seperti ternak, kambing, kerbau seperti itu. Dan kemudian kita submit ke +1. Ini responnya dari jurnal. Ya, mereka bilang belum sesuai, tapi kalau Anda mau submit, Anda harus revisi sesuai dengan rekomendasi dari reviewer. Nah, ini hasilnya ya, ini profil dari jurnalnya Q1, dan ini cukup tinggi ya, karena ini indeksnya tinggi. Ini tinggi karena dia open access ya. Kita berbayar waktu itu untuk publikasi di sini. Nah, setelah kita perbaiki, alhamdulillah dapat respon baik dari jurnal, dari editor. Dia bilang congratulations, jadi papernya diterima. Ya, alhamdulillah dia terima. Ini komennya dari, nanti kalau Anda submit paper ya, nanti akan Anda dapat komen dari editor seperti ini. Nah, setelah proses proofreading, editing, kemudian penerbitan diterbitkan, ini pertama kali muncul online ya, papernya muncul online. Ini sudah muncul, dan orang pertama yang mengucapkan selamat adalah editornya sendiri. Ini editornya yang mengucapkan selamat kalau paper Anda sudah publish. Nah, seperti itu. Nah, ini versi cetaknya sudah publish papernya seperti itu, dan apa yang Anda harus lakukan kalau sudah terbit? Anda harus merayakan, selebrasi ya. Ya, jadi jangan lupa Anda selebrasi, karena ini kan hasil kerja keras ya, banyak orang terlibat, Anda harus merayakan. Berbagai macam cara merayakannya. Kalau kita di grup kita biasanya, kalau yang punya paper, biasanya yang first author-nya itu mentraktir teman-teman kolega yang terlibat dalam situ, dan juga mentraktir grup penelitiannya. Simple saja, jadi kecil-kecilan saja. Kita beli cake, kemudian kita beli drink, minuman, dan kita rayakan seperti itu. Ini bagaimana kita berbagi kebahagiaan dengan teman-teman lainnya, seperti itu. Teman-teman seperjuangan dalam mempublish paper. Ini nanti bisa Anda contohkan ya, untuk menjaga meningkatkan keakraban, kekompakan tim. Oke, itu terkait tadi paper ya, perspektif kita sebagai author dan prosesnya. Nah, ini kita lihat dari perspektif reviewer ya, perspektif reviewer. Tadi saya bilang saya juga diminta untuk mereview paper yang disubmit di jurnal dengan kategori Q1. Nah, di sini kita ditanyakan oleh editor nih beberapa pertanyaan ya, kuesioner ya, terkait paper-paper yang disubmit tadi yang kita periksa. Nah, dari beberapa komen itu saya coba kumpulkan. Nah, nanti semoga ini poin-poin ini nanti teman-teman bisa gunakan sebagai acuan ya, sebagai acuan, panduan nanti ketika Anda menulis paper Anda.
supaya bisa nanti disubmit maupun diterima dan publish di jurnal dengan reputasi tinggi. Nah, apa yang mereka tanyakan? Ini saya kelompokkan, ini yang globalnya, yang sebelah kanan ya. Di sini ada keaslian dan novelty. Nah, tentunya mereka akan melihat keaslian dari penelitian Anda dan kebaruan. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, nah, signifikansi dari hasil penelitian Anda di bidang Anda. Karena tadi saya bilang, maaf, karena saya bilang bahwa tadi saya bilang kalau reviewer itu kan orang yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian quality of presentation, ini penting ya. Tadi saya bilang Anda kalau tidak punya kemampuan itu, Anda bisa undang kolega Anda yang punya kemampuan memvisualisasikan data dengan sangat bagus. Anda jadikan sebagai co-author gitu. Jadi Anda jangan selfish ya, seperti superpower, punya superpower. Anda bukan superpower, kita punya keterbatasan. Gitu. Ada orang ahli ini, ada orang ahli ini. Nah, caranya ya Anda undang kalau Anda tidak kemampuan. Tapi kalau Anda punya kemampuan ya monggo silahkan seperti itu. Tapi saya sarankan sih Anda berkolaborasi. Nah, kemudian dari sisi saintifiknya, di sini juga dinilai. Nah, perlu Anda camkan bahwasanya menulis paper ilmiah itu sangat berbeda sekali dengan menulis paper-paper populer ya yang terbit di media massa. Ini karena ini direview oleh orang-orang yang berpengalaman. Jadi ada proses peer review di situ ya. Itu bedanya dengan paper-paper yang terbit di media massa gitu, artikel yang terbit di media massa. Nah, ini juga dinilai. Kemudian interest-nya kepada pembaca. Nah, ini juga dinilai karena juga reviewer adalah orang representasi dari pembaca kan. Jadi itu juga nilai. Nah, ini poin-poin pokoknya yang globalnya. Nah, ini poin-poin yang detail ya. Mungkin saya bacakan saja. Nah, yang nanti saya bilang Anda bisa gunakan sebagai acuan. Nah, pertama, seberapa jauh artikel ini memenuhi kriteria dari jurnal, dinilai ya, tadi saya bilang penting. Kemudian subjek yang diteliti ini apakah layak untuk diteliti. Nah, ini Anda harus konsen di sana. Kemudian apakah manuskripnya mengandung informasinya signifikansi dan layak dipublikasi atau tidak. Kemudian apakah judul? Nah, ini juga dilihat judul ya, apakah layak tadi, apakah terlalu bertele-tele, panjang. Nah, apakah misalnya kadang gini, orang terkait judul nih kadang membuat simpel tapi tidak mencakup keseluruhan isi dari paper. Contoh misalkan dia mengerjakan misalkan identifikasi dan karakterisasi senyawa tertentu, tapi di judul dia bilang hanya karakterisasi. Jadi ada part yang tidak di-cover oleh judul. Nah, ini pentingnya judul ya, diperhatikan. Kemudian apakah pendahuluannya ini cukup memadai ya, kemudian menggunakan referensi-referensi yang relevan gitu. Nah, ini bisa dilihat seberapa jauh Anda mendalami paper Anda, terlihat dari referensi-referensi yang Anda gunakan. Nah, tadi saya bilang ini terkait desain research-nya yang tadi saya bilang usahakan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Tadi saya bilang dijelaskan di atas. Kemudian harus dijelaskan metode ya, metode harus dijelaskan secara detail, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu bertele-tele. Yang penting poinnya dapat, orang memahami apa yang Anda kerjakan, seperti itu. Kemudian jadi juga terkait dengan presentasi, apakah datanya jelas, ya, karena kadang Anda membuat data tidak bisa dibaca orang, Anda hanya mengerti yang mengerti hanya diri Anda sendiri gitu. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, caranya tadi Anda punya paper, undang orang lain untuk membaca paper Anda. Nah, kemudian terkait kesimpulan. Nah, apakah kesimpulannya didukung oleh data atau tidak? Ini juga ditanyakan ya oleh editor kepada reviewer, dan reviewer akan menilai. Nah, tidak jarang kadang orang membuat kesimpulan ini sedikit menghayal ya, tidak didukung dengan data. Jadi pastikan itu didukung oleh data. Kemudian abstrak tadi sudah kita cerita, harus ringkas. Kemudian citasinya, literaturnya harus memadai juga. Kemudian terkait bahasa nih, bahasa apakah bisa diterima atau tidak juga diperiksa di sana, dimintain komennya sama reviewer. Kemudian, nah ini juga penting, plagiarism. Ini ya catatan penting ya, Anda jangan sekali-kali melakukan plagiarism. Sekali Anda terdetek oleh jurnal yang Anda tuju, Anda akan di blacklist, ya, tidak hanya pada jurnal tersebut, jadi Anda akan sangat sulit nanti ke depannya menerbitkan jurnal paper, karena ini akan diinfokan ke reviewer akan menginfokan ke editor, dan editor juga akan menginfokan ke jurnal-jurnal yang lain yang berpotensi Anda
submit gitu. Jadi hati-hati terkait plagiarism. Jangan pernah melakukan plagiarism sebagai seorang peneliti. Nah, kemudian terkait etik ya, ini terkait misalkan ke authorship yang ada masalah, mungkin saja reviewer tahu itu. Nah ini hal-hal yang ditanyakan dalam kita mereview. Nah, semoga ini bisa jadi acuan buat teman-teman ya waktu membuat manuskripnya gitu. Jadi usahakan poin-poin ini terpenuhi seperti itu. Nah, ini ada case study ya. Pengalaman saya sebagai reviewer. Ini salah satu paper yang diterbitkan, yang disubmit di jurnal dengan kategori Q1. Ini saya diminta sebagai reviewer 1 ya. Nah, ini terjadi kejadian unik ya. Pada paper ini saya melihat banyak sekali isu-isu yang major dan waktu itu saya putuskan untuk di-reject, tidak untuk diperbaiki. Reject karena kalaupun diperbaiki ini sangat akan menguras, artinya tidak layak lah karena berpermasalahannya banyak di sana. Kemudian waktu saya submit, kemudian hasil saya lihat ada reviewer 2 menunjukkan ada minor revision ya. Nah, di sini saya juga kaget. Loh, saya kok yakin banget kalau itu di-reject, kemudian ada reviewer lain minor revision. Jadi sempat ada pertanyaan dalam diri saya, apakah perspektif saya yang terlalu berlebihan atau bagaimana? Nah, akhirnya si editor mengirim paper ini ke reviewer lain, reviewer ketiga. Hasilnya tetap minor revision seperti itu. Jadi, ini 2 lawan 1. Nah, ini saya tanya nih, Bu Yufi nih, nggak tidur ya? Halo? Aduh, dari tadi itu menyimak banget nih materi dari Bang Hairul nih. Kayaknya apa yang disampaikan itu emang kena banget sama kita, Bang. Dan ini kayaknya kalau paper aku lagi tahap ginian nih kayaknya. Oke. Nah, dari skema ini nih, kira-kira apa nasib paper yang kita periksa ini? Bisa Yufi guess nggak? Kayaknya revisi ya, tidak di-reject, revisi. Cuman ini antara major sama minor nih, jadinya kayaknya minor ya. Cuman penasaran juga kenapa ini ada 2 lawan 1 nih gitu. Memang apa perbedaannya gitu loh, Bang? Ya. Jadi penasaran. Atau mungkin sayanya yang berlebihan, maksudnya. Iya, terlalu strict ya. Terlalu strict. Nah, kembali lagi ya, ini poin pentingnya adalah nasib paper Anda itu tergantung pada editor ya. Kembali lagi, editor itu adalah sesuatu orang yang berpengalaman di bidangnya gitu. Dia akan menerbitkan jurnal kan, dia punya topik tertentu yang akan mereka publikasikan ya. Ada volume tertentu, nah seperti itu. Nah, hasilnya apa? Penasaran? Ya, penasaran banget. Rejected ya? Di-reject. Karena ini bergantung ke reviewer 1 ya, Bang? Bukan, ini tadi saya bilang ini lebih ke konten ya, karena setelah dievaluasi oleh editor dia melihat ternyata review saya itu saya memang menemukan masalah-masalah krusial pada paper ini terkait linguistiknya, kemudian statistiknya, metodenya, hasilnya yang banyak saya temukan masalah di sana. Jadi saya putuskan untuk reject. Jadi itu sesuai dengan editor. Ya, alhamdulillah saya dibantu sama editor. Jadi reputasi saya jadi tidak luntur seperti itu. Oke. Itu nah, kemudian ini mungkin terakhir ya. Ini tips-tips penting lainnya yang perlu Anda ketahui bagaimana ini meningkatkan keberterimaan Anda di jurnal bereputasi ataupun Q1. Nah, pertama ini yang ekstra ya. Pertama, usahakan untuk mensitasi paper-paper pada jurnal tersebut. Gitu ya. Jadi, tapi jangan dipaksakan, usahakan 2 atau 3 yang relevan ya, jangan yang tidak relevan. Yang relevan Anda citasi. Karena gini, editor butuh juga dia mengembangkan jurnalnya. Dia akan senang kalau paper-paper mereka disitasi. Nah, itu triknya ya. Karena kita berhadapan dengan editor seperti itu. Nah, berikutnya adalah pilih reviewer yang Anda senangi. Karena waktu submit itu ada pilihan di sana. Anda diminta siapa reviewernya yang Anda senangi, dan reviewer yang Anda hindari karena Anda punya masalah. Kadang itu biasa. Kadang ada reviewer yang sentimen, yang strict seperti itu. Bisa Anda hindari, tapi biasanya Anda diminta menjelaskan. Tidak apa-apa Anda jelaskan. Misalkan Anda punya personal konflik dengan dia atau apa, jelaskan saja di sana, itu tidak masalah. Ini
rahasia sifatnya antara kita dengan editor seperti itu. Nah, kemudian cara terakhir lainnya adalah Anda bisa langsung kontak editor. Nah, caranya adalah ini Anda lakukan jauh-jauh sebelum Anda mensubmit paper Anda. Ini nanti bisa dibilang efisien ya, menghemat waktu Anda karena Anda sempat bertanya ke editornya. Anda kirimkan aja email, tapi peluangnya ini tidak besar-besar amat ya, karena tadi saya bilang editor itu orang yang sibuk. Syukur-syukur dia membaca email Anda. Nah, kirimkan abstrak Anda ke editor. Nah, apakah paper saya? Jadi dia akan Anda utarakan, saya mau submit paper ini abstraknya. Nah, tanyakan apakah ini layak dilanjutkan di review. Nah, kalau beruntung nanti dia akan jawab, oh iya layak, tinggal Anda submit. Jadi Anda sudah punya semacam lampu hijau seperti itu untuk di review gitu. Nah, ini untuk menghemat waktu juga. Karena pas Anda submit, Anda sudah punya lampu hijau kalau dia akan di-review. Nah, ini salah satu teknik yang bisa Anda kerjakan nanti untuk bisa mempublikasikan paper. Oke, sudah banyak ya waktunya ya, panjang ya? Oke, baik. Lumayan, Bang. Panjang ya, tapi ya tapi worth it banget, Bang. Saya mencoba seringkas mungkin, maaf kalau menghabiskan waktu Anda panjang-panjang, tapi harapannya tentunya ini bermanfaat ya. Oke, saya demikian ya strategi yang saya bisa sampaikan. Semoga dengan apa-apa yang saya sampaikan menambah kepercayaan diri teman-teman, Bapak Ibu semua dalam mensubmit papernya. Yang tadi mungkin masih agak bingung, saya masih ragu, tapi sekarang dengan apa yang saya sampaikan Anda bisa aplikasikan dan menambah kepercayaan diri Anda untuk mensubmit paper. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Yufi sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.